Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu, saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dengarkanlah firman Tuhan dalam minggu ke-19 setelah Trinitatis, yaitu dari Mazmur 124 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian ziarah Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir melingkupi diri kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi bangsa bagi gigi mereka. Jiwa kita terluput seperti burung dari jerat penangkap burung. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sebentar lagi di negara kita di Indonesia akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah atau pilkada secara serentak. Dan secara khusus di HKBP, pada tanggal 2 sampai dengan 7 Desember akan dilaksanakan Sinoi Godang untuk memilih pemimpin struktural di HKBP, mulai dari tingkat Eporus, Sekretaris Jenderal, Kepala-kepala departemen ada 3 dan 32 pareses. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kontestasi tersebut sering muncul pertanyaan, kamu di pihak siapa? Kamu memilih siapa? Orang yang di luar kelompoknya dianggap bukan sebagai teman. Dan yang di dalam kelompoknya itu adalah teman seperjuangan. Saudaraku yang terkasih, dalam kontestasi tersebut juga, segala hal diupayakan untuk menarik sebanyak-banyaknya pihak untuk mendukung kelompok yang mau dimenangkan. Karena dukungan berbagai pihak, termasuk pemuka agama di dalamnya, sangat menentukan kemenangan. Dan untuk mencapai kemenangan itu, dilakukan berbagai acara, termasuk doa-doa pemberangkatan. Tetapi faktanya tidak semua yang menang. Dalam situasi itu pertanyaannya, apakah Allah adil? Apakah Allah hanya memihak yang menang saja? Itu menjadi perenungan yang sangat sulit untuk kita jawab. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, konteks Mazmur 124 ini tidak sama dengan konteks pemilihan kepala daerah dan sinode yang ada di sini. Konteks dalam bacaan kita ini bukanlah pernyataan kemenangan politik dalam konteks pilkada ataupun sinode yang kita ucapkan tadi di atas. Bukan seruan politis atau juga bukan seruan untuk berperang, melainkan adalah seruan untuk menyembah Allah yang penuh kasih dan yang telah membebaskan umatnya dari musuh-musuh yang mematikan. Mazmur ini adalah perkataan daripada Daud, menyaksikan bahwa pertolongan mereka hanya di dalam Tuhan. Dan sekaligus juga mengajak umat Israel untuk bersama-sama dengan Daud menyaksikan bahwa pertolongan mereka hanya karena Tuhan saja. Karena kalau bersandar kepada kekuatan mereka sendiri dan kepada ilah-ilah yang lain, mereka akan binasa. Karena musuh-musuh mereka digambarkan seperti banjir bandang yang akan menyapu bersih mereka. Demikian juga seperti yang sudah mau menghanyutkan mereka. Umat Israel juga diibaratkan seperti burung yang terjerat, yang tinggal menunggu kematiannya. Dan yang lebih ngeri lagi, umat Israel diibaratkan seperti seekor mangsa yang sudah masuk ke dalam gigi daripada pemangsanya. Tetapi Tuhan melepaskan dan meluputkan mereka. Karena itulah Daud mengajak umat Israel untuk berseru-seru bersama dia menyaksikan bahwa hanya karena Tuhan saja mereka dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Pernyataan ini patut kita renungkan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tetapi kemudian harus kita pikir kembali dan renungkan di pihak siapakah kita. Pertanyaan ini tentunya akan menentukan langkah hidup kita ke depan. Karena kalau kita di pihak Tuhan, kita pasti akan menang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 8 ayat 16b. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Tetapi apabila kita tidak di pihak Tuhan dan Tuhan menjadi musuh kita, siapapun tidak akan dapat melindungi kita dari kebinasaan dan kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita saat ini selalu diperhadapkan dengan berbagai ancaman dan situasi yang menekan kita, seperti yang dialami oleh umat Israel. Kita ibaratkan burung yang gampang terjerat dengan berbagai tipu daya iblis membinasakan kita. Kemajuan zaman yang membawa perubahan dalam standar moral, etika, dan spiritual juga adalah seperti air bah yang mau menghanyutkan jiwa kita. Saat ini kita diperhadapkan dengan peperangan yang lebih berbahaya, karena kita bukan menghadapi perjuangan secara fisik, tetapi menghadapi peperangan roh-roh di udara, seperti yang dikatakan Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Iblis sangat licik mempermainkan dan menipu kita dengan menyerang pikiran dan perasaan kita, sehingga tanpa sadar kita mau melakukan banyak hal yang bertentangan dengan Tuhan. Dan jerat yang dilakukan iblis itu yang pertama melalui pikiran. Joyce Meyer, seorang penulis buku rohani Kristen, dalam bukunya yang berjudul Pikiran adalah Medan Peperangan, menerangkan bahwa iblis menyerang dan memperdaya manusia dengan pikirannya. Iblis mendorong manusia untuk memakai pikirannya, mengkaji, menganalisa, dan mempertanyakan kebenaran Tuhan. Disinilah strategi iblis menjerat manusia untuk tidak percaya kepada Tuhan, dan yang kemudian mendorongnya melakukan dosa. Hal itulah yang dilakukan kepada Adam dan Hawa, dan itu juga yang dilakukan sampai sekarang kepada kita. Kemudian titik lemah kita yang diserang iblis yang kedua adalah perasaan. Perasaan itu adalah respon subjektif terhadap situasi, terhadap seseorang yang ditandai dengan emosi, yaitu kesenangan, yaitu ketertarikan atau penolakan. Iblis menjerat kita dengan perasaan kita, dengan menanamkan perasaan mengasihi diri sendiri, menanamkan rasa takut di hati kita, dan menanamkan kebencian. Perasaan mengasihi diri ini membuahkan banyak keinginan seperti ingin kaya dan bersenang-senang. Dan keinginan itu kemudian ketika dibuahi akan menghasilkan dosa. Di dalam Yakobus 1 ayat 14-15, Yakobus berkata demikian, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita telah diselamatkan Tuhan Yesus dari jerat dosa dan maut di dalam kematian dan kebangkitannya. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita berseru-seru seperti Daud dan umat Israel mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Tetapi harus kita ingat, walau kemenangan dan keselamatan itu telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, sampai sekarang iblis tidak pernah mau berhenti untuk menyerang dan menjerat kita. Karena itu, supaya kita dapat selamat dan kemudian sampai kepada tujuan akhir pertandingan iman kita harus tetap diam di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Untuk itu, firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya kita tetap di dalam Tuhan. Maka supaya kita tetap di dalam pertolongan Tuhan, hal yang kita lakukan yang pertama adalah kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Kemajuan ilmu teknologi
juga dipakai iblis untuk menggoda dan menarik kita bersandar kepada pengertian kita, sehingga tidak percaya kepada Tuhan. Hari-hari terakhir ini semakin banyak orang yang ateis karena bersandar kepada pikirannya sendiri. Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi roh zaman yang demikian, kita harus hidup di dalam Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan di dalam Alkitab. Karena Paulus mengatakan di dalam Rom 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Kristus. Dengan membaca firman Tuhan, kita akan mengingat semua perbuatan ajaib Tuhan, menciptakan dan memelihara bumi dan seluruh isinya, termasuk juga penyertaannya di dalam kehidupan kita. Karena itu, menghadapi tipu daya iblis, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dengan iman, kita akan dapat mengalahkan tipu daya iblis, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus 6 ayat 16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api daripada si jahat. Beriman kepada Tuhan, berarti hidup di dalamnya, sehingga akan teguh dan tahan uji dalam segala situasi, baik dalam masa duka maupun dalam sukacita. Dan dengan keadaan yang demikian di dalam iman, kita dapat berseru-seru, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Supaya kita dapat tetap senantiasa hidup dalam kemenangan itu, kita harus tetap berdoa dan berjaga-jaga. Tetap berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam peperangan rohani ini, kita harus berjaga dan waspada. Karena iblis mengintai dan menunggu kesempatan senantiasa untuk menyesatkan kita. Dia menyerang titik lemah kita, yaitu keinginan, dan juga semua hal-hal yang kita rindukan secara daging dan duniawi. Sehingga tanpa sadar, dengan hati yang senang, kita melakukan dosa. Keinginan-keinginan yang dipakai iblis untuk menjebak kita, supaya kita tersesat dan meninggalkan Tuhan, yang pertama adalah ingin ditinggikan. Secara umum semua ingin lebih daripada orang lain. Ingin lebih dipuji, ingin dikatakan lebih cantik dan lebih tampan, ingin lebih dihargai, dan ingin mendapat popularitas dan kekuasaan. Tidak cukup sampai di situ. Orang berusaha supaya dia boleh menjadi kaya, bekerja sekeras-kerasnya. Ketika ingin dihargai, dia mau meraih prestasi. Ketika ingin berkuasa, dia melakukan banyak hal. Kalau hal itu dilakukan dengan hal yang baik, masih bagus. Tetapi ada orang karena terobsesi dengan keinginan, melakukan banyak hal, dosa yang melanggar keinginan daripada Tuhan. Ingin cepat kaya, maka dia mencuri. Ingin kaya, sikut kiri kanan, injak yang di bawah, dan jilat yang di atas, dan berbagai yang lain. Maka ke dalam doa kita, keinginan itu harus ditundukkan di bawah keinginan Tuhan. Kemudian ingin kaya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ingin kaya, orang melakukan berbagai kejahatan seperti yang dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Keinginan ini sekali lagi harus kita tundukkan di dalam Tuhan. Keinginan untuk berkuasa membuat manusia melakukan jalan politik dengan cara yang santun dan yang baik. Tetapi seperti yang saya ucapkan di awal tadi, tidak sedikit yang melakukan intrik-intrik, penipuan, dan juga hal-hal yang mungkin bisa menindas orang lain dengan cara sikut kiri kanan, jilat yang di atas, dan injak yang di bawah. Kemudian juga melakukan banyak kebohongan-kebohongan demi tujuan politis. Untuk melawan semua tipu daya iblis ini, sekali lagi, marilah kita tetap berdoa. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita harus senantiasa berdoa, karena iblis tidak pernah berhenti untuk menjebak dan menjerat kita. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 8, Petrus berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum, dan mencari orang
yang dapat ditelannya. Kita harus senantiasa berdoa supaya Roh Kudus membimbing kita melawan tipu daya iblis. Karena hanya dengan pertolongan Roh Kuduslah kita dapat mematahkan tipu daya iblis. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dengan Roh Kudus, Dia akan mengajar firman Tuhan kepada kita sehingga memahami kebenaran dan dapat menerapkan. Roh Kudus akan membimbing kita mengambil keputusan yang baik dan benar. Roh Kudus akan mengajar kita untuk hidup di dalam kebenaran, hidup dalam persekutuan dengan Allah. Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk mengenal dosa dan membebaskan kita dari ikatan dosa tersebut. Roh Kudus juga akan menghibur kita di tengah-tengah penderitaan dan kesedihan yang kita hadapi. Roh Kudus juga akan memberikan kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya. Dengan pertolongan dan bimbingan Roh Kudus, kita akan dimenangkan dan mampu berseru-seru seperti Daud dan umat Israel berkata, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, supaya kita tetap di dalam keselamatan yang telah diberikan oleh Tuhan, kita harus berserah diri. Di dalam Mazmur 124 ayat 8, Daud menegaskan kepada umat Israel, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam pernyataan ini, Daud mengingatkan umat Israel supaya jangan mendewakan dirinya. Jangan mengelulukan Daud seolah-olah dia menyelamatkan umat Israel dalam semua kemenangan yang mereka raih, karena Tuhanlah yang memberikan mereka kemenangan. Di dalam 1 Tawarikh 18 ayat 6b dikatakan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Hal ini mengingatkan umat Israel supaya mereka jangan bergantung kepada dirinya sendiri. Jangan bergantung kepada manusia dan kekuasaannya, tetapi senantiasa percaya dan bergantung hanya kepada Tuhan saja. Demikianlah halnya dengan kita dalam menghadapi ancaman dan berbagai penderitaan. Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri, jangan bersandar kepada pikiran kita, jangan bersandar kepada kekuasaan dunia, karena kekuasaan dunia akan berakhir. Jangan bersandar kepada kekayaan, karena harta tidak dapat menjamin hidup kita. Harta tidak akan dapat membeli nyawa kita. Karena itu, supaya kita tetap berpasrah diri, di sana dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah seluruh kekhawatiranmu kepadanya, maka dia yang akan memeliharakan. Kemudian kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang berseru-seru mengatakan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, harus bersaksi. Umat Israel dan semua orang percaya diselamatkan oleh Tuhan adalah untuk satu tujuan, supaya kita menjadi saksi akan kuasa dan keagungan Tuhan yang telah menyelamatkan umatnya dari berbagai-bagai penderitaan dan juga dari ancaman kematian. Karena itu, saudaraku yang terkasih, kita harus berseru-seru sekali lagi seperti umat Israel mengatakan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Demikian kita diajak untuk menyerukan hal tersebut dalam kehidupan ini. Tetapi waspadalah ketika bersaksi, supaya kesaksian kita benar dan berkenan kepada Tuhan. Jangan menyaksikan kehebatanmu sendiri dalam menghadapi pergumulan dan peperangan imanmu, supaya kamu jangan jatuh ke dalam kesombongan rohani. Tuhan dan kuasanya lah yang menjadi pokok pemberitaan kita, bukan diri sendiri. Maka seruan dan kesaksian kita adalah menyatakan pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup kita adalah medan peperangan melawan roh di udara dan melawan berbagai pergumulan. Kita tidak berdaya menghadapi semuanya kalau mengandalkan kekuatan diri sendiri. Karena itu, tetaplah hidup di dalam Tuhan, supaya Tuhan di pihak kita dan menolong kita memenangkan pertempuran. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Bila kita hidup sampai sekarang,
Itu adalah karena anugerah dan pertolongan daripada Tuhan atau Providentia Dei. Maka karena itu, sekali lagi dan seterusnya, saksikanlah dalam hidupmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, atas kasih setia Tuhan, menolong meluputkan hidup kami dari maut dan jerat iblis. Maka kuatkan, teguhkan, mampukan kami untuk bersaksi, menyaksikan kepada dunia bahwa pertolongan kami hanya di dalam nama Tuhan, sehingga namamu dipermuliakan. Semakin banyak orang yang ikut juga menyembah Tuhan dan diselamatkan. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Tuhan kabulkan dan sempurnakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu. Selamat menyaksikan pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.